kelompok yang bisa, 3 kelompok yang nggak bisa. Udah langsung Halo, aja. selamat pagi Pak Rofi. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu Cici, alhamdulillah saya sehat dan baik Bu. Langsung aja Bu Mulis ya. Cuma hanya saja saya sedikit memiliki problem nih Bu. Oh begitu. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Jika Ibu tidak keberatan, apa bisa kita berbincang sebentar Bu Cici? Oh tentu saja bisa. Bisa Pak. Kebetulan nih saya sedang ada waktu luang nih Pak nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya berharap bisa menemukan solusi Ibu dari percakapan kita. Mungkin nanti setelah saya menceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa toh Pak? Jadi begini Bu Cici, saya ada satu siswa nih yang ketika mata pelajaran saya, dia kelihatannya tidak semangat belajar. Bahkan saya cek tugas-tugas pun dia tidak pernah mengerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing dan bingung menghadapinya Bu. Oh begitu ya Pak ya. Memangnya Bapak mengampu mata pelajaran apa Pak? Saya mengampu pelajaran matematika Bu. Oh gitu. Oke, tadi Bapak bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan kurang semangat mengerjakan tugas ya Pak ya. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Untuk penelusuran saya sudah melakukannya Bu, dan bahkan saya berinisiatif untuk memanggil anak tersebut dan menanyakan langsung apa sih yang menjadi penyebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan mata pelajaran saya, mata pelajaran matematika, seperti itu. Baik. Lalu dari pengamatan Bapak nih, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika tersebut Pak? Jadi setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka mata pelajaran matematika karena pada pelajaran matematika itu katanya lebih banyak kegiatan menghitung-hitungnya Bu. Itu terus berdasar pengamatan saya juga sepertinya itu yang melatar belakangi sehingga dia tugas juga tidak pernah mengerjakan. Oh iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada murid tersebut? Tentu saja yang saya harapkan untuk siswa tersebut ya Bu, saya ingin dia dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti siswa-siswa yang lainnya Bu, seperti itu. Baik. Kalau begitu, apakah ada motivasi yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Pak? Berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, inovasi-inovasi baru, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baik, bagus itu Pak. Apakah ada kira-kira
metode yang berhasil yang pernah Bapak lakukan di kelas? Oh, ada Ibu. Ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dulu ya Bu ya. Ice breaking dengan bernyanyi tentang perkalian Bu. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu. Siswa bernyanyi dengan menyebutkan dua bilangan yang dikalikan dan menanyakan berapa hasil dari perkalian tersebut. Tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Jadi secara otomatis mereka tetap akan melakukan kegiatan menghitung perkalian tersebut agar siswa dapat menjawab dengan benar. Dan hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Begitu Bu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Nah, jika kita rating nih dari metode yang pernah Bapak terapkan tadi, jika kita rating dari 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat murid? Kalau saya beri tingkat, menurut saya itu antara 7 sampai 9. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Saya mempunyai rencana yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi, ice breaking yang sangat menarik sehingga pembelajaran game menyanyikan perkalian seperti tadi yang tadi saya ceritakan kepada Ibu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran dari segi siswa maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Seperti itu Bu. Baik, bagus Pak. Siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak? Tentunya yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah yang pertama yaitu pimpinan saya ya Bu ya, kepala sekolah dan rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada orang tua siswa juga Bu, seperti itu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya Pak? Sepertinya ini tidak memerlukan waktu yang lama ya Bu Cici. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin Bu. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Mengingat tidak ada yang instan ya Bu untuk setiap program atau proses menuju ke hal yang lebih baik. Betul. Lalu kapan kira-kira Bapak mau memulai atau bisa melaksanakan rencana ini Pak? Wah, kayaknya saya secepatnya Bu Cici. Karena apa? Agar murid bisa segera mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai baik bagi murid maupun bagi pendidik. Oke, bagus. Kemudian komitmen seperti apa nih yang akan Bapak lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik Pak? Saya akan konsisten Bu Cici dalam mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi
uji praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah saya maupun di luar sekolah ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya nanti akan selalu dirindukan oleh siswa-siswa saya Bu. Oke, baik. Bagus, Pak. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah dukungan sarana dan prasarana dan juga moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Hanya mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalankannya. Seperti itu. Betul. Baiklah Pak Ropi, semoga rencananya itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak tadi nih Pak? Alhamdulillah Bu, saya sangat lega dan senang sekali rasanya begitu. Saya merasa setelah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Baik. Syukurlah Pak kalau memang begitu. Saya juga merasa lega. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak? Saya rasa cukup Bu Cici. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak ya Bu Cici. Iya Pak Ropi, sama-sama sekali ya Pak Ropi ya. Semoga kita terus bisa tetap berbagi baik ya Pak ya. Terima kasih juga Pak Ropi. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Sama-sama Pak. Ini di stop tah perekamannya Pak Ropi. Di stop. Halo Bu Cici, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Cici? Halo juga Pak Ropi. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah saya sehat dan baik-baik saja. Hanya sepertinya ada sedikit hal yang mengganjal dalam pikiran saya. Saya tuh sekarang sedang mempunyai sedikit problem gitu Pak di kelas. Oh begitu. Ada yang bisa saya bantu nih Bu Cici? Jika tidak keberatan, apa bisa kita berbincang sebentar Pak Ropi? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan nih saya sedang ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ya Bu Cici? Saya berharap bisa menemukan solusi dari percakapan kita ini ya Pak ya. Mungkin nanti setelah saya menceritakan kepada Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa atau solusi apa yang perlu saya lakukan. Begitu Pak. Oh, ini ada masalah apa ya Bu Cici? Begini Pak, saya tuh sering sekali melihat siswa-siswi di kelas saya itu selalu membuang sampah sembarangan. Bahkan terkadang mereka membuang dan menyimpannya di dalam laci-laci meja mereka. Padahal kan di depan kelas mereka masing-masing itu sudah disediakan tong sampah. Tetapi mereka tetap membuang dengan sembarangan. Bahkan kadang-kadang sampahnya itu berserakan di bawah tong sampah tersebut. Jadi saya berharap dengan perbincangan ini saya bisa mendapatkan solusinya dan siswa-siswi menyadari akan pentingnya hidup bersih dan menjaga lingkungan. Begitu Pak.
Baik. Tadi Bu Cici bilang sebagian besar siswa yang selalu membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Apakah Betul. Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu Cici? Sudah sih Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan bahkan menanyakan penyebab mengapa dia itu tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Lalu dari pengamatan Bu Cici sendiri, mengapa mereka tidak mau membuang sampah pada tempatnya? Berdasarkan pengamatan saya, penyebab mereka tidak mau membuang sampah pada tempatnya itu adalah karena mereka tidak tahu, bahkan belum punya kesadaran terhadap pentingnya hidup sehat dan dampak jika tidak menjaga lingkungan bersih. Begitu, Pak. Nah, kira-kira nih, seperti apa kondisi ideal yang Bu Cici harapkan dari perilaku siswa-siswi tersebut? Tentu saja saya mengharapkan siswa-siswi tersebut dapat menyadari pentingnya akan menjaga kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik, kalau begitu, apakah ada motivasi yang Ibu Cici lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa-siswi tersebut? Ada Pak, ada. Saya akan menyelipkan penayangan video tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan membuang sampah di tengah pembelajaran itu loh Pak. Jadi nanti saya akan menyelipkan sebuah video tentang pentingnya menjaga lingkungan di tengah-tengah pembelajaran yang saya sedang lakukan. Kemudian mungkin saya akan memasang poster-poster tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang utama mungkin saya akan membiasakan siswa-siswi tersebut untuk membawa tumbler minum dan box nasi dari rumah yang nantinya bisa mereka gunakan untuk tempat jajan mereka ketika mereka membeli jajanan di kantin, begitu Pak. Baik, bagus itu loh Bu Siti. Apa ada kira-kira metode atau solusi lain agar dampaknya nanti bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah? Ada Pak. Jadi metode atau solusi yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengkoneksikan program sekolah dengan kegiatan P5 di sekolah dengan tema Bumiku Lestari. Jadi nanti di sana kegiatannya adalah memanfaatkan sampah-sampah untuk didaur ulang menjadi benda atau sarana atau hiasan atau hal yang bermanfaat untuk kebutuhan dan keperluan proses pembelajaran. Selain itu juga untuk melatih jiwa kewirausahaan para siswa. Begitu Pak Rofi. Wah, luar biasa ya Bu Siti. Nah, jika kita rating dari 1 sampai 10, menurut Bu Cici, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat murid Bu? Kalau menurut saya, kalau saya beri peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Cici lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang akan saya lakukan itu adalah saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan melakukan komunikasi dengan para orang tua terkait program ini, Pak. Bahkan jika diperlukan, mungkin kami akan mendatangkan narasumber dari dinas terkait yang berhubungan dengan menjaga lingkungan hidup. Baik. Siapa yang bisa membantu Ibu
dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu Cici? Yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah tentu saja, kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa saya juga mengkomunikasikan hal ini kepada para orang tua siswa, Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Cici butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya ini tidak memerlukan waktu yang lama ya Pak ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Mengingat semuanya tidak ada yang instan ya Pak Ropi ya. Baik. Kapan rencana Ibu mau memulai bisa melaksanakan rencana ini kira-kira? Kayaknya secepatnya deh Pak. Agar secepatnya tercipta lingkungan belajar yang bersih, asri, dan indah serta kondusif. Sehingga terlaksananya pembelajaran yang nyaman dan aman bagi murid maupun bagi kita sebagai pendidik, Pak. Kemudian komitmen seperti apa nih yang akan Ibu Cici lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dan harus menyegerakan melaksanakan program tersebut mungkin Pak Rofi. Kemudian akan membentuk tim di sekolah terkait program tersebut. Dan mungkin berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tentu saja hal ini untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Pak. Baik, Bu Cici. Terus, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Cici butuhkan? Kalau dukungan, tentu saja saya membutuhkannya. Di sekolah, dukungan sarana dan prasarana dan juga moral itu sudah saya dapatkan dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Hanya mungkin internal dari diri saya saja ya yang kurang konsisten dalam menjalankannya. Baik. Semoga rencananya itu berjalan dengan lancar ya Bu Cici ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Cici setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah. Perasaan saya itu lega dan senang sekali rasanya Pak Rofi. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami tadi. Dan dari hasil perbincangan kita akhirnya saya bisa menemukan solusi dan langkah-langkah yang harus saya lakukan. Seperti itu Pak Rofi, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu ya Bu Cici ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Cici sampaikan lagi, Bu? Saya rasa cukup Pak Rofi. Terima kasih banyak sekali Pak Rofi sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Rofi. Terima kasih sekali. Ya Ibu Cici, sama-sama ya Bu ya. Semoga kita terus bisa tetap berbagi ya Bu ya. Terima kasih. Baik Pak. Ibu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa Pak Rofi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop Bu Cici.